Hai guys, kita akan melihat apa isi daripada FOMC minutes yang baru saja dilakukan tadi dini hari dan kita akan melihat bagaimana efeknya kepada harga Bitcoin. Kira-kira kapan akan terjadi pivot daripada The Fed ini kita akan lihat dan ada juga technical analysis. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily-nya. Time frame daily-nya itu cukup bagus. Terakhir kali kita mendapatkan green dot dan ada juga MACD crossover. Dan ini kenapa naik? Karena ada bullish divergence di RSI-nya juga ya. Meskipun saya melihat adanya keharusan di mana dia membuat sekali lagi higher low karena ini terakhir kali di tanggal 21 November itu dia lebih rendah dibandingkan dengan tanggal 9 November. Jadi menurut saya perlu ada turun lagi sekali untuk macam konfirmasi bahwa ini membuat higher low dan bisa menjadi hal yang mengkonfirmasikan bahwa Bitcoin itu lebih bullish lagi. Kalau untuk di time frame 4 jamnya bagaimana? Kita sedang berada di daerah supply zone di daerah sini tentu saja dan ada juga garis resistance. Jadi yang pasti akan ada rejection dari sini. Kita melihat ini ada 2, 3, 4, 5 pola daripada wave-nya tersebut. Oke, cukup kuat ya karena ada candle yang cukup besar seperti ini, tebal di time frame 4 jamnya. Money flow juga perlahan-lahan akan menghijau, itu yang jadi pertanda yang baik sebenarnya. MACD juga dalam mengarah ke atas, RSI dalam posisi bullish juga. Tetapi mungkin di time frame yang lebih kecil itu ada, ya betul ada bearish divergence, jadi wajar sekali kalau misalnya ini akan turun dulu ya teman-teman ya. Jadi karena belum ada hal-hal yang benar-benar bisa buat harga Bitcoin naik. Salah satu tapi ada faktor yang bisa membuat harga Bitcoin naik itu meskipun kemarin sempat de-peg jadi tidak terlalu nyambung, yaitu saham di mana saham kelihatannya cukup baik ya. Jadi dia baru saja bounce daripada EMA ribbon ini dan kondisi 3 hari berturut-turut ini dalam kondisi yang hijau, jadi cukup baik sekali saya untuk saham. Dan di SY juga belum menyentuh ke 109 tetapi sudah mulai ke bawah. Nah, masalahnya adalah kita masih ada daerah support di sini di 105,3. Jadi bisa jadi akan ada bounce dulu dari sini, itu bisa jadi. Atau kalau misalnya kita gagal bounce daripada 105,3 ini, maka kita bisa ke bawah lagi ya. Jadi kondisi sekarang sih sebenarnya masih kalau untuk time frame mingguannya itu sebenarnya bullish ya, mulai-mulai bullish, ini lagi bottoming proses. Tapi kalau untuk time frame yang lebih kecilnya lagi itu agak bearish karena sudah mulai ada bearish divergence terbentuk ya. Volume juga tidak terlalu besar untuk sekarang-sekarang ini. Oke. Dan kita akan melihat apa yang menjadi isi daripada FOMC minutes tadi pagi. Itu kemungkinan kita akan melihat adanya perlambatan daripada penambahan suku bunga ya. Nah, ini jadi indikasinya adalah kemungkinan besar nanti di bulan Desember tanggal 14 itu akan FOMC meeting lagi kenaikan suku bunga dan kemungkinan besar akan menaikkan sekitar 50 basis point di Desember setelah 4 kali berturut-turut di 75 basis point dan tetapi mereka masih mention bahwa inflasi itu masih tidak terlalu baik ya teman-teman. Terlalu belum membaik sebenarnya. Jadi mereka masih akan menaikkan suku bunganya tetapi tidak sebesar yang sebelumnya basis point di sini ya. Oke. Mereka akan fokus untuk hasil akhirnya jadi total ininya total hubungannya itu jadi berapa. Nah, mereka mengindikasikan bahwa mereka ini harga suku bunganya adalah sekitar 5%. Ya. Oke, jadi Desember kemungkinan besar 5 poin naik dan beberapa bulan di tahun 2023 juga mereka akan masih menaikkan suku bunganya agar bisa mencapai target 5% ini. Ya.
Oke, jadi ini bisa memberikan kita gambaran bahwa, sudah mulai melambat kenaikan suku bunga dan bagusnya lagi adalah ketika mereka selesai, menaikkannya tersebut, maka mereka akan mulai, mengurangi hubungannya ya. Akan lihat di sini, tadi saya ada baca, kemungkinan besar sih kalau misalnya ngikutin fraktal di tahun 2018, 2019 ya, 2019 untuk yang korespondensi dengan tahun 2023, maka, bulan Maret itu bisa jadi bulan penentuan, karena kita bisa mulai melihat adanya pump yang cukup keras di bulan Maret, ya. Oke, eee, teman-teman bisa baca sendiri mengenai artikel ini, yang pasti, jalan dengan prediksi kita, di mana harga Bitcoin itu masih bisa turun sebenarnya, mungkin sampai ke ini, sampai minggu kedua Desember masih mungkin, dan dari situ bisa bottom kalau mau ngikutin kuartal 2019 dan akan terjadi pump yang besar di bulan Maret, tidak ya, bulan April awal. Lihat bagaimana The Fed berganti arahan mereka. Dan ini ada sedikit informasi mengenai kasus SBF, di mana Kevin O'Leary mulai tweet mengenai BitBoy karena BitBoy tidak henti-hentinya untuk mengutarakan akan hal ini ya. Dan tentu saja banyak orang yang hilang respect-nya terhadap Kevin O'Leary. Nah, dia mendukung orang seperti BF yang sudah melakukan kejahatan, tapi dia bilang sebenarnya masih hal ini. Jadi ini benar tidak baik ya. Ya saya juga lost respect kepada dia, tetap saja kita tidak mau jadi orang yang tidak integritas ya. Kita mau menjaga apa yang menjadi kebenaran dan kebaikan. Kita bertahan terhadap hal itu saja dan tentu saja Dan Armstrong akan terus membukakan kita soal orang-orang yang terlibat di dalam hal ini sehingga kita bisa mengusir apa yang jadi kumannya di dalam tubuh kita, tidak lagi ganggu dunia kripto. Nah, jadi itu saja untuk informasi singkat pada hari ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video selanjutnya.